Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita khususnya pada malam hari ini kita semua diberi kesehatan berupa kesehatan jasmani maupun rohani untuk bersama-sama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin, amin, amin. Yang terhormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Indi Apriani. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang 1 Muharram. Hadirin yang berbahagia, kita sekarang sudah masuk dan berada pada bulan Rajab, di mana pada bulan ini banyak peristiwa sejarah yang harus kita kenang dan kita ambil suri pelajarannya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah arti dari Isra dan Mi'raj itu? Isra artinya perjalanan di waktu malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan mengendarai buraq. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah SAW naik ke langit 7 sampai di Sidratul Muntaha dan akhirnya sampai ke Mustawa. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan hari bersejarah bagi umat Islam, ketika Nabi besar Muhammad SAW sempat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu yang mendung perintah salat 5 waktu dalam waktu sehari semalam. Hadirin kaum muslimin yang kami hormati, Az-Zahra dan Urwah telah meriwayatkan bahwa pada pagi hari setelah Rasulullah SAW diisrokan, ketika Isra Mi'raj itu diceritakan kepada orang-orang Quraisy, mereka banyak yang tidak mempercayainya. Bahkan banyak di antara mereka yang mencemoohkannya. Juga mereka mengadakan reaksi membuat fitnah yang keras terhadap junjungan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, mereka menuju ke rumah Abu Bakar untuk memberitahukan tentang apa yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad dengan berkata, "Wahai Abu Bakar, teman Anda yang bernama Muhammad sudah gila. Ia mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Muqaddas, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi sebelum waktu pagi. Apakah Anda mempercayai peristiwa yang dituturkan oleh Nabi Muhammad itu?" Abu Bakar menjawab, "Kalau memang Muhammad berkata demikian, maka aku mempercayainya." "Apakah engkau percaya dengan dia?" tanya mereka. Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Ya, aku percaya. Aku tetap percaya, dan itu pasti benar." Maka dari peristiwa inilah Abu Bakar disebut dengan sebutan Asy-Siddiq, yang artinya dapat dipercaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan saudara-saudara umat Islam yang berbahagia, dengan keterangan tersebut di atas dapat kita simpulkan bersama bahwa betapa berat ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Di samping beliau menghadapi orang-orang yang ingkar kepadanya, beliau juga memikirkan terhadap pengikut-pengikutnya sendiri yang tipis imannya sehingga tidak mempercayai adanya Isra Mi'raj. Bahkan banyak dari kalangan mereka yang murtad dan meninggalkan agamanya.
Na'udzubillahi min dzalik. Dari segi lain, kita dapat memperoleh pelajaran bahwa untuk memperjuangkan agama Allah benar-benar dibutuhkan muslim-muslim yang sejati, teguh pendiriannya dan kuat keimanannya. Dalam hal ini, pengikut-pengikut Rasulullah SAW telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, yakni apakah mereka mempercayainya dan malah bertambah iman ataukah mengingkari kebenarannya. Sehingga dengan demikianlah ibarat emas dapat kelihatan mana yang asli dan mana yang imitasi, mana pengikut-pengikut Nabi yang setia dan sejati, dan mana pengikut yang ingkar, mana yang benar-benar sanggup mendampingi Nabi dan mana yang tidak. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, dengan uraian di atas tersebut kiranya dapat kita jadikan sebagai bahan pertanyaan bagi kita masing-masing. Sudah pantaskah kita mengaku-ngaku sebagai muslim yang tangguh, padahal kita belum pernah menghadapi ujian sebagaimana yang telah dihadapi oleh para sahabat Nabi? Adakah kita telah siap dan sanggup disebut muslim yang sejati, ataukah hanya cukup pantas menjadi muslim yang lemah pendiriannya? Jawabannya berada di dalam hati kita masing-masing. Hadirin sekalian yang kami hormati, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, bergegaslah kalian untuk beramal soleh, sebab nanti akan terjadi berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang yang pada pagi harinya ia beriman, kemudian pada sore harinya menjadi kafir, dan pada sore harinya ia masih beriman, kemudian pada pagi harinya berubah menjadi kafir. Ia jual agamanya dengan harta benda. Hadis riwayat Muslim. Baik, berhubung waktunya sudah mau hampir habis, saya cukupkan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.